Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Octavian Solin dari Prodi Manajemen, mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu model yang paling tua dan paling sering digunakan dalam ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Model ini telah mulai dibahas sejak zaman Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations. Edgar Ward dalam bukunya Mathematical Physics 1881 merupakan orang pertama yang mencoba menentukan definisi persaingan sempurna secara sistematis dan jelas. Kemudian konsep persaingan sempurna ini dapat definisi yang lengkap dalam buku Risks, Uncertainty and Profit tulisan Frank Knight 1921. Kadangkala dibedakan antara istilah persaingan murni dan sempurna. Murni kurang sempurna ketimbang sempurna. Edward H. Chamberlain 1933 mendefinisikan persaingan murni sebagai persaingan yang bersih dan elemen-elemen monopolis. Syarat yang diperlukan untuk definisi hanyalah jumlah penjual yang banyak dan komoditas yang homogen atau standar Z. George Stigler 1957 mengemukakan definisi alternatif dengan menambahkan syarat, yaitu asumsi informasi yang sempurna. Namun demikian, orang bisa saja memperdebatkan bahwa informasi yang sempurna tentang harga lebih mudah diperoleh dalam pasar monopoli ketimbang pasar yang terdiri dari banyak penjual. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen atau homogeneous produk. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna atau perfect knowledge. Output, sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar atau small relatively output. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar atau price taker. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar atau free entry and exit. Permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Permintaan, diagram 8.1a. Tingkat harga dalam persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Diagram 8.1b. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan, harga tidak berubah. Penerimaan, diagram 8.2a. Kurva permintaan D sama dengan kurva permintaan rata-rata AR sama dengan kurva penerimaan marginal MR dan sama dengan harga P. Diagram 8.2b. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek. A. Perusahaan sebaiknya hanya memproduksi paling tidak bila biaya variabel visi adalah sama dengan penerimaan total TR atau biaya variabel rata-rata AVC sama dengan harga. Dan B. Perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC agar perusahaan memperoleh laba maksimum atau dalam kondisi buruk kerugiannya minimum atau minimum loss. Diagram 8.3 menunjukkan bahwa kondisi MR sama dengan MC titik E mencapai pada saat output sejumlah Q. Diagram 8.4 kondisi infas terjadi bila biaya rata-rata sama dengan harga, di mana laba per unit sama dengan 0. Diagram 8.5 menunjukkan bahwa
Pada saat MR sama dengan MC, perusahaan mengalami kerugian besar BE per unit, sehingga kerugian total adalah seluas bidang PAIB. Kerugian ini adalah kerugian minimum. Keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. A. Perusahaan harus bekerja sebaik mungkin atau doing as well as possible agar mencapai keadaan yang paling optimal. Tidak mengalami kerugian atau not suffering loss agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. C. Tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk keluar karena laba nol atau zero profit, yaitu tingkat laba memberikan tingkat pengembalian yang sama. Perusahaan tidak menjual, tidak dapat menambah laba pada saat SEC dan LEC. Diagram 8.6a menunjukkan keseimbangan industri jangka panjang terjadi di titik E, di mana tingkat harga PO P0 dan jumlah output Q0. Diagram 8.6b, jika ada perusahaan yang masuk, akan terjadi penambahan penawaran. Perhatikan kurva SMC, LMC, SAC, dan LMC berpotongan dan di satu titik, yaitu titik E. Penawaran perusahaan pasar persaingan sempurna. A. Kurva penawaran jangka pendek. Diagram 87A menunjukkan jika harga di bawah P0, perusahaan tidak mau memproduksi atau tidak ada penawaran karena harga masih lebih kecil dari biaya variabel per unit yang paling rendah atau AVC berpotongan dengan MC. Diagram 87B. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva MC setelah melewati titik potong dengan minimum kurva AVC adalah juga kurva penawaran jangka pendek. B. Kurva penawaran jangka panjang. Yang satu, industri skala biaya konstan atau constant cost industry. Penambahan penggunaan faktor produksi karena masuknya perusahaan baru tidak akan menaikkan harga faktor produksi. Diagram 88A. Diagram 88B. Bila permintaan pasar meningkat atau kurva permintaan D1 bergeser ke D2, harga output meningkat ke P2. Penawaran perusahaan pasar persaingan sempurna. 2. Industri skala biaya menaik atau scaling cost industry. Masuknya perusahaan baru menyebabkan harga faktor produksi naik, sehingga terjadi perubahan struktur biaya dan pergeseran titik keseimbangan. Diagram 89A. Struktur biaya sebelum masuknya perusahaan lain. Diagram 89B. Struktur biaya setelah masuknya perusahaan lain. Diagram 89C menunjukkan peningkatan permintaan D1-D2. Industri skala biaya penurunan descaling cost industry. Masuknya perusahaan lain ke dalam industri justru menurun harga faktor produksi karena efisiensi skala besar atau large scale economies. Akibatnya struktur biaya jauh jadi lebih murah. Diagram 810A ke diagram 810B. Diagram 810C meningkat permintaan D1 sampai D2, menaikkan harga jual ke P2 yang mengundang masuknya perusahaan lain. Grafik keseimbangan perusahaan. Pada pasar persaingan sempurna, grafik keseimbangan dapat digambarkan dalam dua macam. Pertama, grafik keseimbangan pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan maksimum dan grafik yang menggambarkan adanya kerugian minimum. Untuk menggambarkan grafik keseimbangan perusahaan yang menghasilkan laba maksimum atau keuntungan maksimum harus memperhatikan syarat-syarat berikut ini. 1. Kurva AR sama dengan MR dan sejajar dengan sumbu OQ. Kurva AC atau average cost
selalu berada di bawah kurva AR dan MR. 3. Kurva MC atau marginal cost selalu memotong kurva AC minimum yang menunjukkan bahwa produksi pada saat itu terjadi efisiensi produksi. Syarat-syarat keseimbangan perusahaan pada PBS yang menggambarkan kerugian minimum. Kurva AR sama dengan MR sejajar dengan sumbu Oki. Kurva AC berada di atas kurva HR dan MR atau kurva HR dan MR berada di bawah titik terendah kurva AC. Kurva MC selalu memotong kurva AC minimum sebelum memotong AC. Kurva AC memotong kurva MR dan saat itulah menunjukkan produksi menderita kerugian minimum. Kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar persaingan sempurna terdapat beberapa kebaikan dan keburukannya, yaitu sebagai berikut. Kelebihan antara lain, pembeli sangat mengetahui harga pasar sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Konsumen merasa kesejahteraan karena bebas memasuki pasar. Terdapat persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan homogen. Harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. Mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. Barang yang diproduksi dapat diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Adapun kelemahan antara lain, hanya terdapat satu atau dua industri atau pasar yang mendekati persaingan sempurna, sedang sektor yang lain banyak ketidaksempurnaan. Terdapat faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan optimum konsumen. Dan terakhir, tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pasar persaingan sempurna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.